Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam dibawa ke kadubanen. Jawab salam jangan seperti pengamen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan narju biha salamah wal barakah ma'al hidayah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Durimat 'alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man a'dama fi maulidihi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Wa qala aidan al hadis, man ahabani ma'i fil jannah. Para kiai, para alimil ulama, para asatidz wal asatidzah, para qari, ajengan allati lam yuzkar ismu, yang saya muliakan, mudah-mudahan ditambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hayu urang sadaya ngadoakeun para ulama, para kiai, para ajengan, para ustadz, baik yang masih hidup di alam dunia ataupun yang sudah meninggalkan dunia fana. Al ulama warasatul anbiya, ulama warisan para nabi. Wasilah dan berkat para ulama kita bisa memilah dan memilih mana yang hak dan mana yang batil, mana yang betul dan mana yang batal, mana yang soleh dan mana yang salah, mana yang harum
dan mana yang haram. Ini berkat para kiai, para ulama, para ajengan, para ustadz. Maka yang masih hidup di alam dunia, urang sadaya doakeun jika mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala memberikan panjang umur kepada mereka. Amin. Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam hidupnya, dan Allah memberikan ketabahan dan kesabaran dalam rangka mengajarkan syiar-syiar agama. Ulama, kiai, ajengan yang sudah meninggalkan dunia fana ini, kita doakan semua, mudah-mudahan dihapuskan semua dosanya, diterima amal ibadahnya, dan ditempatkan di sisi Allah dengan tempat yang selayaknya, dengan membawa iman dan Islam. Amin ya Allah ya Rabbal, ya Rabbal. Yang saya hormati aparatur pemerintah, baik sipil, TNI ataupun Polri, orang tua kita semua, Bapak Lurah Kelurahan Kabaya yang saya hormati, mudah-mudahan dengan lurah yang baru ini kesan pertama begitu menggoda, bukan saja perjuangan tapi tolong buktikan. Yang saya hormati dari unsur kepolisian, Bapak RW yang saya hormati, Bapak RT yang saya hormati, Kepala Pemuda yang saya hormati, Bapak-bapak dan ibu-ibu, para tamu undangan yang hadir pada malam hari ini di depan Masjid Baitul Huda Kabupaten yang saya hormati, pemuda harapan bangsa, pemuda harapan agama, pemuda yang sangat saya bangga, pemudi harapan Ibu Pertiwi yang insya Allah nanti akan mendampingi seorang suami sehidup dan semati, bisa menjaga kehormatan yang suci yang sangat saya hormati. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Kurang lebih hari panggung dia bingung menghadap begini, di sono pasti itu siapa. Saya menghadap sini, di situ di belakangnya, menghadap sono itu gak kelihatan. Insya Allah saya akan muter-muter. Alhamdulillah, pada malam hari ini yang resah dan gelisah atau yang punya penyakit gegana, gelisah, galau, merana, saya yakin panitia dan masyarakat Kabupaten mun pencerahan ke akan dongkang. Jadi saya memikirkan, saya tidak pernah ambil acara ceramah lebih dari satu. Walaupun banyak yang datang ke tempat saya pengen ceramah yang kedua, ketiga, saya tolak. Khusus malam ini punya Kabupaten. Saya mau tanya, sampai jam berapa saya ceramah? Sampai subuh. Sebelah sini Bu, sampai jam berapa? Alhamdulillah, yang di dalam masjid gelap selesai. Aing kesunan besek, bisi bau ya. Jam 8.15 saya sudah nyampe datang ke tempat ini. Saya berdiri
tepat jam 10:30. Mari kita memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah yang Maha Suci. Kita kudu bersyukur kepada Allah yang Maha Ghafur atas limpahan rahmat, hidayah serta kenikmatan yang tiada terukur diberikan kepada kita sebagai hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur dan bertafakur. Mudah-mudahan kehidupan kita menjadi makmur. Tidak sedikit tetapi hamba-hamba Allah yang saat ini yang banyak yang kufur dan takabur, yang mengakibatkan dunia ini menjadi hancur. Musibah seringkali diturunkan oleh Allah. Jangan salahkan siapa-siapa. Introspeksi diri kita. 2016 kita mulai muhasabah, introspeksi diri kita. Dulu kita mengenal tsunami di Aceh, ribuan manusia meninggal dunia, disusul Yogyakarta. Walaupun di situ ada manusia yang terkuat se-Indonesia, tidak akan bisa melawan kekuatan Allah. Betul? Mbak Maridan yang sering ada dalam iklan Rosso modal. Allah dilawan. Selesai Yogyakarta, Jakarta tidak kunjung selesai. Terus ada diberikan musibah. Lalu sampai dengan sekarang lumpur lapindo tidak mempunyai solusi bagaimana mengentaskan lumpur lapindo. Itulah musibah. Dan dulu mohon maaf, Kabupaten Pandeglang terkenal dengan sambriknya, terkenal dengan pondoknya. Tapi sekarang lihat di pasar-pasar sudah mulai saya miris ketika saya ceramah. Barusan dari pagi saya ceramah di Bogor, di Parung. Ketika pulang ada cewek yang ngetok mobil saya, padahal mobil saya putus coy. Mobil weekend, waduh kali itu bisa top setan ini dari mana? Kami di Pandeglang. Masya Allah, kurang Pandeglang kayak di Bogor ini. Saya asli pelajaran Pandeglang bu. Ini punya orang Pandeglang. Saya di Cekek Masjid Karaton. Saya orang Cekek Masjid Karaton. Kakek saya bernama Abah Kosim. Jadi ketika Pak Haji Suryani bersama teman-teman datang ke rumah untuk mengisi acara Maulidin Nabi, alhamdulillah saya kembali ke kampung Sorangan. Tapi kalau ningali kampung Sorangan, kalau ningali dulur, tetap hari Afroh berbeda. Hari bulan mengikhlas dari ceramah. Ini mah kalau lagi kan juga gitu kan. Mari kita bersyukur kepada Allah. Masyarakat Kabupaten memperingati Maulidin Nabi 1437 Hijriah. Yang mudah-mudahan dengan peringatan Maulidin Nabi ini Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam hidup kita. Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayah untuk kita semua. Dan Kabupaten yang sudah menyelesaikan pembangunan masjid dijadikan masyarakat yang baldatun thayyibatun walaupun ghafur. Amin ya Allah ya Rabbal. Sebelum dilanjut, para qori akan meninggalkan tempat. Kita doakan mudah-mudahan selamat sampai tujuan, tidak ada halangan suatu apapun. Inilah qori-qori kita. Salam maaf sholawat semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada baginda kita, kepada junjungan kita, kepada pemimpin kita yang sejati,
kepada pemimpin kita yang abadi, dan kepada pemimpin kita yang tak akan pernah diganti-ganti. Beliau adalah Bapak Reformis sedunia. Tidak seperti pemimpin sekarang ini, kalau masa jabatan habis perlu diganti. Bupati yang kemarin jabatan habis kudu diganti. Camat jabatan habis harus diganti. Lurah jabatan habis kudu diganti. RW lah. RT mah bawahan RW. RW jabatan habis kudu diganti. Kalau jabatan habis kudu diganti, yang sulit. Kalau pemilihan RW dan RT ini kenapa tidak banyak calonnya? Kalau calon bupati banyak, calon lurah banyak, calon camat banyak, tapi calon RW RT banyak. Why? Kenapa? Karena RT RW tidak punya gaji. Coba kalau RT RW dibubuhkan, bahwa RT RW akan mendapatkan gaji sebulan 5 juta dan mendapatkan motor inventaris. Saya yakin bisa yang terjadi perkampanyean perkewean. Kurang tanda ayat gaji ngan saukur menanam gorengan doang. Ketika ada beras rasi dibagikan kepada tetangga, tetangga sebelah dan kebagian. Alah RT tolol, alah RW geblek. Saya bertanda dari kasih. Padahal RT RW sudah mikir. Kemarin ada sumbangan dari pemerintah, ada yang yakin nyalahin RT RW. Aing terkadang tak duit ya. RT RW disalahin, kata RT RW jangan ngomong ke saya. Tuh ngomong ke lurah, lurahnya aja nggak bener. Lurahnya jawab, loh bukan saya yang nggak bener, camatnya yang nggak bener. Dia kata-kata dengan saya bupatinya. Akhirnya dari atas sampai bawah nggak bener semua. Tapi alhamdulillah dipanggilkan berarti alhamdulillah. Kemarin baru pemilihan, gak usah bontok-bontokan. Gara-gara pemilihan, benci-bencian, gak nyapa 3 bulan. Ya, urusan nyarium, tong kiai mereka tong dinantong. Kenapa di bawahnya eta dosa? Ulah tetap bersatu. Alhamdulillah. Ini adalah pemimpin sedunia. Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Ilah mas'ah. Yang semangat Pak. Habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. Ayah lagi kita baik. Cuma pakai nada gitu. Kasar pakai nada. Sallallahu alaihi wasallam. Ulang gak? Habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. Kayak tadi enak tadi tuh. Ya Nabi salam alaika. Ya Habib salam alaika. Selawatan pakai nada es lilin. Allahumma sholli
sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi salatan daimatan bidawabi sambil berangkat ke masjid Baitul Huda mendengar salaman yang begitu. Alhamdulillah, sholawat ayo nantunkan ibu lagi nyuci piring. Ayo baca sholat. Islam jaya dan Islam ingin selamat laksanakan ajaran Muhammad, ingin selamat laksanakan ajaran Muhammad. Ayo lantunkan sholawat, karena sholawat mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat. Cinta kita kepada Nabi. Ini Habibina wa Syafi'iyah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang awal dan nabi yang terakhir. Kenapa saya katakan nabi yang awal, ibu dan bapak? Sebab Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Ketika sudah terjadi, lalu Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga. Pintu surga tertulis dengan Nabi ayat syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Pada Muhammad belum dilahirkan. Tapi kenapa di pintu surga sudah ada Muhammadur Rasulullah? Kenapa? Why? Karena apa? Karena sebelum Nabi Adam diciptakan 500 tahun nurnya, cahayanya Nabi Isa Muhammad sudah diciptakan. Jadi Nabi awal dan Nabi akhir. Nabi akhir, ingat akhir, tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Ayat dari Nabi setelah kanjeng Nabi Muhammad. Kalau ada manusia yang ngaku Nabi, wajib dibunuh. Mulai alhamdulillah di Kendal terjadi trompet dari ayat Quran, bikin trompet dari ayat Quran. Akhirnya dilaporkan ke kepolisian, polisi cepat tanggap, langsung merazia. Alhamdulillah, ini polisi Indonesia ini luar biasa. Saya katakan luar biasa. Dulu ketika ada yang ngaku Nabi, Ahmad Musadek dapat wahyu di Bogor. Kalau orang dari Bogor itu tidak dapat wahyu, tapi dapat alas. Ini dapat wahyu. Ahmad Musadek ditangkap sama polisi. Lalu di Bandung, Ustadz Roy, pelatih bulu tangkis ngaku Nabi, dia mempelajari kitab, mempelajari buku, tapi tanpa guru. Makanya kalau mempelajari sesuatu ilmu tanpa guru, berarti gurunya setan. Pas apaan dibaca setan. Dia ngaku Nabi, dia memproklamirkan bahwa saya Nabi baru. Sholat boleh pakai bahasa masing-masing. Kalau itu terjadi, Baitul Huda acak-acakan. So, masuk di Baitul Huda, orang asli Kalbar pakai bahasa Sunda. Takbir, Gusti Allahu Agung. Dijawab malaikat, nanaonan si lain. Ada orang Padang sholat di masjid Baitul Huda pakai bahasa Padang. Allah nang dadang. Malaikat menjawab, raja banai. Ada polisi sholat di sini, orang Serang polisinya pakai bahasa Serang, Jawa. Allah sing gede. Tidak malaikat buat kira.
Ada orang Inggris datang sholat di Baitul Huda pakai bahasa Inggris, God is the best, I love you. Acak-acakan masjid kalau pakai bahasa masing-masing. Makanya masjid siapapun itu orangnya, jabatan apapun itu, kalau bisa masuk masjid tetap bawaan Allah Subhanahu. Jangan ngaku-ngaku lurah kalau dari masjid. Siap? Jangan ngaku polisi, tetap hamba Allah. Polisi Allahu Akbar, masyarakat Allahu, pejabat Allahu, semua manusia ketika sholat takbir Allahu Akbar. Ini kalau itu ditangkap juga Ustaz Roy sama polisi. Adalah yang aku nabi perbatasan Jawa dan Sunda, Losari. Ini tukang bakso ngaku nabi. Dari namanya gak repot, Tugimin. Kalau kita selawatannya kan, ya Habibi ya Muhammad, enak. Coba lagi, ya Habibi ya Tugimin, ya begini. Makanya dia ngaku nabi ditangkap sama polisi. Makanya saya katakan polisi Indonesia, saya katakan bagus ajukan jempol 2 daripada polisi luar negeri. Kenapa? Sebab polisi Indonesia pernah nangkep malaikat Jibril. Polisi Indonesia pernah nangkep malaikat Jibril. Lia Eden ditangkep tuh sama polisi Indonesia. Ya, jadi yang ibu dan bapak berdua mengorbankan segalanya, ngundang kiai, ngundang para kori, ngundang tetangga kampung, pasar Hebel, ya, ada lagi Turus. Alhamdulillah karena saya Turus Pak Kiai, saya yang pertama di Turus. Turus datang kalian, itu nggak seberapa. Kenapa ibu dan bapak bisa berkorban? Kenapa ibu dan bapak bisa berjuang? Karena satu, pertama cinta kepada Nabi. Lalu apakah ini peringatan ini menjadikan kita peringatan Nabi? Lihat, qala ulama, ba'dul ulama wal intina'u bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam min a'dhamil qurban wa dzalika yasumu bi ta'am wa qira'atil Qur'an wa dzikr qasaidin nabawiyah. Kalau kita sungguh-sungguh memperingati maulidin Nabi min a'dhami, dan juga dari mengagung-agungkannya kurban sebagai pendekatan diri kita kepada Allah. Wadhalika, kalau dalam ilmu pesantren, wadhalika mau huruf isi nafdal isi misalnya mimbul kap huruf kitab yang artinya dan apabila tuh kalau di pondok pesantren salafi begitu narenteng baca kitabnya hari di pondok pesantren kita masih lihat lalu orang diserang gitu ngajinya. Kalau orang berdoa untuk itu diwadahi, utami kalau malam dia kalau malam itu lapar, kakek susu berkami datang dalam pernikahan yang orang. Kalau kita tidak awal berdoa pertama itu lahir, 2 5 dari baru lahir, bukti pak dari kau baru ada, kalau dari kau tadi berdoa pertama itu lahir. Coba budak ayunan. Wah, kalau kau mati, diambil lagi. Jadi ibu dan bapak adalah akhirat jamaah Allah. Kalau kita sungguh-sungguh dengan memperingati maulid Nabi, di situ dengan demikian dia sungguh bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, bikin amin to'at, sedekah makanan, makanan tadi nama ide besek. Betul. Masyarakat Kabupaten memberikan sedekah makanan. Udah begitu
Tah tingali dihaleup aya kakua, aya rambutan, aya kacang, eueuh kadu eueuh. Teu aya. Berarti tidak sesuai dengan nama kampungnya ini. Nggak nama kadu banyak tapi aya kaduna. Saya protes dari Suyani bersama teman-teman kayak yang kadu coy. Ayo, bandel ayah. Nah ini sedekah makanan. Yang namanya sedekah makanan itu sudah jelas ya termasuk sedekah. Semangat dari yang terjadi. Ya Allah, kita berdoa. Terus diitami to'am dengan sedekah makanan. Yang namanya sedekah ini luar biasa Pak. Oh, makanan jadi jelema ulah pelit, pembakhil. Ini masjid kunaon ayeuna bagus gara-gara apa? Kamu terobong mah ya kalian. Cek masjid aing disetuhan. Aing mencoba kopos. Ieu tak wangi geus tuan. Robong wae lah. Alhamdulillah setahun 2 bulan jadi berarti hebat masyarakat Duane. Masyarakat Duane mantap tap. Alhamdulillah. Swadaya masyarakat dewe. Ngantani ngadenge pamerintahan nanti kesat 3.500. Tinggal kacang. Nah, gula baru gimana ini gula US baru. Minggu depan lama di sini jauh-jauh. Nah, alhamdulillah. Kalau ada di Palembang ini gula disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minggu depan gula. Jadi sedekah. Ibu ini sedekah. Kalau di Serang terkenal dengan panjang mulut, kalau di Cirebon terkenal dengan panjang jiwa, kalau di Jogja terkenal dengan gerobak panjang, kalau di Pandeglang terkenal dengan besek panjang. Semuanya ini intinya sedekah. Lihat dalam kitab Dua Penasihat, malaikat pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, apakah ada yang lebih kuat daripada gunung?" Allah jawab, "Ada malaikat." Apa Allah? Besi. Besi lebih kuat daripada gunung. Gak percaya, jalan-jalan ke Merak. Banyak gunung yang sudah hancur dihantam pakai teko. Tuh, nanti mau terjadi banjiran. Kalau gunungnya sudah badi hantam. Ya Allah, apakah ada yang lebih kuat daripada besi? Allah jawab, ada. Apa? Api. Api bisa melelehkan besi. Ya Allah, apakah ada yang lebih kuat daripada api? Allah jawab, ada. Air. Air bisa mematikan api. Kalau terjadi kebakaran di Bandung Raya, tidak mungkin dari bensin. Betul. Barusan saya ditelepon, Pak Kiai, nyampe mana? Nyampe Cadasari. Nanti mampirnya di pom bensin. Siap, saya mampir di pom bensin. Kakak hijau dan kapal dia pakai langsung ayo mampir doang euy. Alhamdulillah. Ya Allah, apakah ada yang lebih kuat daripada air? Allah jawab, ada. Apa? Angin. Angin lebih kuat daripada air. Sebab terjadi gelombang di lautan, itu akibat daripada angin. Ya Allah, apakah ada yang lebih kuat daripada angin? Allah jawab, ada. Yaitu apa? Lihat dalam kitab Dua Penasihat, Allah menjawab, yang
lebih kuat dari angin dan kuat segala-galanya sampai ke langit yang ketujuh, bumi lapis yang ketujuh. Apa itu Allah? Sedekah. Sedekah. Dari aku di bapak-bapak gak mulu dari dia entah pelit dia mau diminta sumbangan sakit itu banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak kalau mau undangan diminta sumbangannya per orang 200.000. Hanya nyumbang masjid hanya ngamu. Ini donatur, para donatur muludan. Kalau nggak disemangati bisa nggak muludan kedua. Kalau nggak semangat jiwanya nggak muludan. Kenapa? Habis pembangunan masjid, habis-habisan duitnya, betul. Tapi ada semangat cinta kepada Nabi, nggak seberapa. Jut. Saudara, di alam mahsyar, nanti di alam akhirat dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang aminah kecil bagi tauhid. Ciri-ciri membalas lebih. Nanti di akhirat kita semua masuk dalam surganya Allah. Karena surga aminah keluar. Sholat mahesek. Sholat masjid bagus, alhamdulillah ramai, Baitul Huda maghrib doang. Isya cuma sebaris, subuh nanti doang. Mang Udin, Mang Khair, Mang Sapehi, pilu-pilu nangges kalon. Mang Udin 80 tahun, Mang Khair 75. Mang Pei 70, Mang Pei melupa pakai samping licin, nggak pakai celana, kayak jalan di jempongan baik. Kapan nih Mang Udin mau kemana? Mau ke masjid, di gue. Nyampe ke masjid karena kolot, tadi lampu, posisinya kok. Di mana di posisi mereka kau mana ya? Tanda raya pikir masa itu colokan gitu. Langsung dinyalain tuh lampunya. Mahudin undang ke masyarakat nyasi pegang mik karena kok suara woles masalah mau kayak gitu. Alhamdulillah kayak kelima kayak pasangan Palestinis dan Muhammadan mu'inain nasar inawilahi nasar insana wa ilahi nusyur. Bidinan nusyur beraya utuwa adalah bahaya dari wa ilahi nasar. Diundang sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali. Mudahkan Nabi salawatan adalah kolok, salawatan kolok. Wujud kita bakal Mukhalafatul lil hawadisi Qiyamu di nafsi wa ta'aliyatu rabbi roda ilmu ayat sama basar kalam ketiran dan arjiman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Ayo ulang saya wujud di 2 3 wujud.
selesai baca wujud, saya pun selesai habis minum. Jadi satu selawatan sabar kali dikumandangkeun, tapi tetep bae eueuh nu datang. Hari nyampe waktu, nyampe waktu, mampe di titah pukul beduk. Ini pukul beduk. Orang bid'ah, jelema ngomong bid'ah, manehna make bid'ah henteu. Nu ngomong bid'ah eta. Buku di imana boga motor, boga mobil, boga TV, eta bid'ah. Sebab Rasulullah belum pernah naik motor. Betul? Rasul belum pernah naik mobil, Rasul belum pernah nonton TV. Itu bid'ah. Bid'ah hasanah persilakan untuk dikerjakan. Ini maulid Nabi dikatakan bid'ah. Awas terus masyarakat Kerbane semangat terus maulid Nabi. Tahun depan lebih hebat dari tahun ini. Siap? Yang kedua, peringatan maulid Nabi wa qiraatil Quran. Dibacakan Quran. Tadi dibacakan berjanji marhabah. Falamma ana awalu maulidil karim wa ana qadamul syariful habib so'asa wa su'isa bil bisharati al-ardi ajma'in wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Fa'idatan ya'afat bi'umi aminatul malaikatul abrar ta'juwa bi'ajri'atiya al-a'yudil aghyar fa'aqfayatni ya sayyiduna Mikail babaikayat sayyiduna Jibril. Kuna renteng Masrawi lagi mahabatan dimulai dari ya Nabi salam. Setelah itu dihantam pakai kori. Ayat Quran dikumandangkan wa qiraatil Quran. Jadi ibu kalau memandang dunia itu harus ke bawah, kalau memandang ilmu harus ke atas. Kita iri kalau bila ada orang yang punya ilmu, apalagi bacaan Quran yang bagus. Anak kita ayo didik untuk baca Quran. Inilah sekolah tinggi tapi tidak bisa baca Quran. Pangkat mohon maaf STD, NN, MBA, IR hebat, tapi Quran kadang-kadang mohon maaf tidak bisa membacanya. Dan itu sudah banyak. Makanya Pak Desa yang berkena santrinya buktikan. Kalau urang Pak Desa, ayo sok maka surat naon, ayo ayat naon, hantam babat habis 30 juz 6.666 ayat 114 surat. Mantap. Kalau banyak saya percaya. Ya, kalau banyak saya percaya. Di sono ini. Yang di sono-sono baca Quran masih diejak padahal nggak sekolah SMA. Mim patah mak patah tak sin kasosi ya patah ya dibaca mata sia. Masih diejak. Ibu bapak kalau anak punya 4 lalu bisa ngaji semua indah. Kalau orang tuanya sakaratul maut, sedangkan kita manggil kiai dari kondangan, manggil Pak Haji nya lagi ada perlu, manggil ustadnya lagi murid di daerah lain. Siapa yang harus baca Quran kalau bukan anaknya? Betul. Kalau anak bisa baca Quran indah, enak. Ketika orang tua yang sakaratul maut, datang anak pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Datang anak yang kedua. Tabarakan ladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Datang anak yang ketiga.
Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqa fa sawwa walladzi qadara fa hada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaa'an ahwa. Satu kali bapana tansya illa masya Allah. Ada anak yang keempat masih PAUD. Sekarang ada PAUD. Pendidikan anak khususnya ini yang bisa nyanyi doang. Anak saya bisa nyanyi. Itu ada yang baca Quran. Dia alif ba ka sa jim ha ho dal la ro. Mantap kalau semua bisa baca Quran. Tapi kalau punya anak yang bisa baca Quran, orang tua sekarang tahu, kiai sedang perdangan, Pak Haji dari sibuk, Ustaz dari undang yang lain, anaknya nggak bisa baca Quran. Sekarang pun mau orang tuanya datang anak yang pertama nyanyi doang. Perempuan lagu ini Cynthia 5 menit lagi ibuku akan mati, aku bebas nonton TV. Datang anak yang kedua nggak bisa nyanyi, bisa nyanyi lagi. Nyanyi apa umur banget, ibu akan mati, kapan bagi warisan. Anak yang ketiga datang nggak bisa nyanyi, bisanya apa? Joget lah. Masa dia berorang satu mau goyang bot. Datang anak yang keempat nangis doang. Ibu, mau ibu tadi pagi salahkan itu. Mau sampai kapan kalau pendidikan agama di nomor 17 kan? Sekarang mohon maaf, ijazahnya hebat tapi agamanya. Presiden Jokowi bagus, revolusi mental. Tapi revolusi mental akan tercipta apabila ada revolusi moral dan ada revolusi akhlak. Kalau orang dan akhlak yang tidak ada, karena revolusi mental yang terjadi adalah korupsi merajalela. Ya, makanya tolong revolusi mental terlebih dengan revolusi moral dan akhlak. Dan kita punya anak, ayo pesantrenkan. Dijaga tetap lurus. Jauh-jauh bisa nanti masyarakat terus dia bukan baik. Rumah saja. Sekolah di mana? Sekolah di SMK. Nanti jurusan otomotif, ngoprek mesin baik, nggak ngabengkel, ngoprek baik, motor kan selesai, ada diselesai gitu, beres motor baik potan. Hanya kotor akhirnya tidak sol. Hei, jadi ayo makanya tolong agamanya, agama diperkuat. Ya, remaja-remaja sekarang ini tiap tahun baru Masehi ramenya bukan main. Pantai penuh, hotel penuh, gunung penuh. Semuanya penuh tahun baru Islam. Kemana dia? Istiqo siapa ini? Terakhir maka dalam tahun baru Masehi malaikat ngadengnya petasan. Cia bisa dan malaikat curi ya. Kayak benar-benar sare bilang ke petasan. Ya Allah, makanya ayo kita wakil akil Quran, baca Quran, baca Quran, baca Quran, kalau balik tulis baca Quran. Ya, dari kita pada lakil, ayo di masjid ramaikan dan marhaban. Setiap ada orang yang sedang marhaban di sini, di masjid tidak ada ludah,
Jangan gak percaya Bapak Ibu, ternyata Rasulullah hadir. Rasul hadir. Pernah terjadi orang Yahudi duduk di luar masjid, di pagar. Di masjid di dalam ada orang marhaban. Tala'al badru alaina marhaba marhaba ya marhaba. Orang Yahudi diperlihatkan Rasulullah hadir di marhaban tersebut. Lalu Yahudi itu loncat dari pagar masuk ke dalam masjid, di tengahnya langsung merangkul Rasulullah, menciumi Rasulullah. Padahal orang sekelilingnya di marhaban tidak diperlihatkan. Kata orang di dalam marhaban, ih gelo lemah di tengah-tengah begitu. Gelo terpreset. Selesai marhaban ditanya oleh masyarakat, hei, kenapa kamu masuk ke dalam masjid? Lalu begitu ketikanya kata orang Yahudi, dengarin, malam ini, jam ini, saat ini saya masuk Islam. Saya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Ujung-ujung Islam. Saya berusaha salam dengan Nabi Muhammad SAW. Enggak percaya, dicium tangannya, ternyata wanginya masih ada. Dan marhaban itu jangan dikira Pak, kekerekan ya. Kalau orang kata-kata orang jelema orang ayam kolok tangan mati nu kaos ketat nu apa nu ngora nu ngora naon gentong buah becing generasi tongkrongan bodoh korek atas isin nongkrong lagi itu iwan sekarang asal hidup berdoa juga. Jadi marhaban ada lagi dalail khairat ada. Nareti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini masyaallah orang pandai kan. Alhamdulillah, tapi kalau memang kuat agawana. Alhamdulillah. Kalau jadi imam di masjid jauh sama dorong-dorong, yang biasa jadi imam ganti. Ini mau biasa jadi imam tuh ayah pada dorong-dorong. Pak, imam Pak, iya ayah. Apa yang ini? Kalau di air ini terwantung abdi mas akhirnya naon jelema orang secara kasut naon ya bener-bener terlalu imaman kita kalinya kemana? Ini bukan etat dari teraya pangimam dari teraya udah ya udah anak muda jadi imam ya telinganya cuma musik dan musik imam lah pas takbir siap sorry warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Yang di belakang Allahu Akbar. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin bingung kayak mata surat naonnya yang di belakang lama itu baca doa apa gimana akhirnya apa ingat
surat yang pendek dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Balik deui. Inna a'tainakal kautsar. Nah, urusan ada. Inna a'tainakal kautsar. Yang dari belakang ngomong, Fasolli. Inna a'tainakal kautsar fasolli. Inna a'tainakal kautsar fasolli. Makmum jengkel, nungguin lama dilanjutin sama makmum. Fasolli wa sallim wa barik alaih. Marhaba. Sholat mah di tamarhabana. Masya Allah. Barang itu muka dua rokaat muka dua. Ngus Fatihah amin semua jamaah. Bingung deh. Tak Masya Allah. Tetangga masjid di televisi ini. Lagu nak ini kan masjid. Mujang piana akhirnya imam makin nadanya itu imamnya maka surat Al-Ma'un Ar-Ra'aita nanti yugantibu binti fadalikal lati yadu'ul yati Atuh makmum tak amin bokeh kabeh di masjid. Anak muda harus anak muda tampil di paling depan. Tuh, kalau Ramadan sholat tarawih, ayo baca dua kali. Imamnya Isa Nukolo, imam tarawih Numora gitu. Imam tarawih kalau itu lama masa tarawih Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata yang tidak anak muda sama aja dengan sholat. Memang tarawih bukan sholat gitu ya. Coba sih empat kali ke depan yang tarawih itu yang cepat, yang hebat diganti imam ngora. Berat kecepatan. Lolak. Yes, mantap imam. Yes, yang mantap jelema ngora, yang yes jelema ngora, pikirkeun kolot. Geus kieu. Allah ya Allah. Allah ya. Nepi ka lampu eta kolot. Kulantaran kecepatan eta imam. Opat rakaat kolot balik. Hati kamana balik. Kalau selesai kalah daripada modal. Disorai berserang. Asal dia. Ya, dari wakiro akhir Quran baca Qur. Siap. Pak polisi harus bisa baca Quran. Pak lurah bisa baca Quran. Ya, kalau polisi bisa baca Quran, terus mengusulkan pensiun untuk bisa baca Quran. Ya, kalau polisi sekarang ini, masya Allah, alhamdulillah, karena saya sering isi di Polda Banten. Ya. Terima kasih, ayo. Polisi harus bisa baca Quran. Masyarakat harus bisa baca Quran. Nah, kalau nangkep bilang, ayo tes dulu kalau bisa. Jangan mana sih.
Coba bacakan surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lokasi terus kan mau. Ya pri. Ini colek. Sip, Bapak memang lengkap. Ya, supaya kita selamat, jangan salahkan Pak Polisi. Jangan kayak di sono, motor, pakainya kudu kenal. Makanya datang jangan teman bercanda dikelopakin. Datang dia. Geus. Motor kecil odeng. Lumayan. Ngecicing bae. Barang pas dikir itu pertama slow. Afdalul iman la ilaha illallah hayyul baqi la ilaha illallah hayyul mawjud la ilaha illallah hayyul ma'bud la ilaha illallah. Tambah kenceng, tambah cepat, tambah lama, tambah cepat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mangudin ngatai dia. Kelihatan mangkair, masya Allah, mangudin keluar getina. Berapa dikir salah mangkair. La ilallah, mangudin keluar getina, mangudin keluar getina. Dan mangudin kalau ilma, naik getina, naik getina. Kuat kelapan. Terus panitia kebobolan ya kalau kita terus paling benci kalau berceramah ngomongin amplop. Saya paling benci kalau berceramah ngomongin amplop. Tapi kalau benci sekali saya kalau udah ceramah dari amplop. Mudah-mudahan ada Pak Lurah, ada polisi, dan bisa ngapain di kita gitu kan. Baik, bercanda Lurah, jangan. Udah bersama Allah, jangan bercanda. Jadi kamu apa Lurah ya? Lengkap masuk surga, sedekah kita. Aduh. Tapi alhamdulillah Lurahnya mau pengajian, polisinya mau pengajian. Kalau pemerintah sudah dekat dengan ulama, insya Allah akan aman. Alhamdulillah. Wadzakir dan kita berzikir kata Allah ya ayyuhalladzina amanu. So doa itu mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Jangan disepelekan doa. Ini makanan yang sepele doa. Ketika ibu masuk KB, kabidan, terus kemudian 50 entrot. Ketika masuk rumah sakit, berapa dokter? 500 entrot. Ketika putih malam tengah malam, anak panas, dibawa ke bidan tubuh, ke rumah sakit jauh, kakinya ke kiai datangnya. Kesepuhan. Tapi di bawah. Kami ikut. Sampai kiai undang, salah, tanya. Masya Allah, Teh Jenar. Kayak apa Jenar? Dia singapur putra, lagi putra, itu panas. Isi perut tuh. Kayak sekali lagi, kayak di bawah ke dokter. Seperti di dalam malam. Siul mereka rumah sakitnya. Bawa kami dan tutup. Ya udah yang menyembuhkan Allah bismillah baik ke belakang ada lagi ambil baju wudhu air wudhu. Setelah ambil air wudhu duduk pegang kain putih ngadoa didoakan buang lagi suratul Fatihah. Kemudian sembuhkan ke anak, tapi sembuh
itu disemburin sama aku. 30 menit anak turun panasnya. Alhamdulillah cetek-cetek. Nuhun dah, nuhun. Ulah nuhun ka aing, nuhun ka Gusti, ka Allah. Nu nyembuhkeun mah Allah, dokter mah ngan sarehat, bidan ngan sarehat, ujung-ujung mah Allah. Minabah. Nuhun mereka. Ulah kan di masjid bisa mau doa. Bukan ini. Geus nikah 15 tahun. Boga hiji. Kayak tadi pemajikan lain. Gimana? Ada gelap? Kayak dengan akan. Kasih amplop kiainya. Salaman. Keluar tengah. Dibuka amplop 5.000. Kiai 5.000. Terus berapa dokter? 500 enggak. Terus berapa bidan? 50 enggak. Kiai 5.000. Hari ini 5.000 OMG. Segalanya udah naik. Tadi itu Kiai Haji Amin, Kiai Aminuddin yang ngomong BBM berkah bulan. Partainya DPR pencari berkah riungan. Jadi sekarang BBM naik ongkos angkot, naik lauk asin, sayur asem, selawat pusat, guna 5.000. Barang dia ngapain Pak muat. Silakan Pak Jenderal 5, enggak masalah. Silakan Pak Lurah 5, enggak masalah. Kiai di pas 5 misalnya jenazah kadang kayak doang lagi. Allah Pak Yai pada hadirun kayak patah satu naik lagi. Kata jangan khair. Tidak main khair. Ada main khair. Wah ada orang Pak Yai apa ngapain koi bagus Pak Yai tahu nggak yang mati itu siapa? Yang meninggal nggak tahu. Maling yang meninggal maling, tukang narkoba, tukang mabok. Kenapa disolat khair? Khair bagus maling bagusin. Kata Kiai nggak mau kalah. Hei sini bagus itu ada 2. Ada bagus matinya, ada matinya bagus. Ada bagus matinya, ada matinya bagus. Nah, yang bagus matinya kayak model kayak gini. Ini bagus matinya. Kalau udah mati, nyolong baik ya. Mamali baik, narkoba baik, mabok baik. Berarti bagus matinya. Ada yang matinya bagus. Malam Jumat, habis ngaji, melahirkan, mati, bagus. Jadi kalau mulai payah, ini kan dimana ada payah. Kiai dilawan, nggak bakalan menang. Jadi matinya bagus matinya. Makanya di sini wasakir, berzikir kita terus kepada Allah Subhanahu. Yang keempat, waqasaidin nabawiyah, diceritakan kisah-kisah Nabi kita Muhammad SAW sudah jelas-jelas lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad namanya. Abdullah nama ayahnya, dilahirkan sesudah dewasa diangkat oleh Allah yang kuasa pencipta
jelas. Maka di situ tersirat dan tersurat dalam surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran tarmihim bil jarri min sijil faja'alahum ka'asfin. Jelas Allah menurunkan burung ababil dari neraka menghancurkan pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha. Banyak kisah-kisah itu kalau diceritakan dari susah atau 2 jam berjam. Karena waktu sudah menunjukkan jam 12:15 menit. Ini panjang saya berbicara, namun tujuanlah yang dapat memisahkan kita. Terus bersatu masyarakat Kabupaten. Mudah-mudahan dari bapak-bapaknya, dari ibu-ibunya, pemudanya. Terus yang namanya pengajian jangan sampai pernah berhenti. Ini buat bulanan terus ngaji dan ngaji. Hadirnya ibu dan bapak pada malam hari ini. Man taqala ya ta'ala inna kubira man qabla ayatuha. Dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita duduk di tempat ini, maka kalau kita disahkan duduk 1 jam mendengarkan kiai ceramah, itu pahalanya dibandingkan dengan sholat sunnah 70.000 rakaat masih menang pengajian. Mudah-mudahan bisa Allah kita bertahan dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan hidayah untuk kita semua. Dan Kabupaten dengan masjid yang begitu indah, dengan masjid yang begitu bagus, dan maulidan dilaksanakan. Mudah-mudahan Kabupaten dijadikan kampung yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang dapat saya sampaikan, saya dari Bogor masuk ke sini, maka ini sudah lama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Mukarram Kiai Haji Zafi yang telah memberikan hikmah maulid. Semoga kita dapat memetik manfaat hikmah maulid ini. Semoga kita ada manfaatnya, amin ya rabbal alamin. Atas selanjutnya yaitu untuk doa, ya insyaallah akan disampaikan Al-Mukarram Kiai Haji Muhaimin dari Mangkubumi. Waktu itu kami persilakan.